Shalom, jumpa lagi dengan saya lewat jaring Lauk Sukacita. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Terima kasih kepadamu kami sampaikan ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, ya Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami manusia, ya Roh Kudus yang selalu menuntun dan menyertai kami umat-Mu dalam perjalanan hidup kami. Kami sungguh bersyukur untuk waktu yang baik ini. Engkau perkenankan bagi kami lewat channel Lauk Sukacita untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus hadir dan tuntun kami, supaya firman yang akan ditaburkan mendapat tempat di setiap hati kami, lalu kami memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami memohon. Amin. Pemirsa, bagian Alkitab bagi kita di kesempatan ini terdapat dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang pertama ayat 1 hingga yang ke-7. Di bawah perikop salam. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantarannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Pujian kepada Kristus selamanya. Amin. Pemirsa, dari bagian Alkitab firman Tuhan saat ini dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pasalnya yang pertama ayat pertama hingga yang ke-7, kita dituntun dengan tema Yesus Kristus Tuhan dan kasih karunia kekal bagi dunia. Yesus Kristus Tuhan dan kasih karunia kekal bagi dunia. Pemirsa, kebangkitan Yesus Kristus dari kematiannya membuktikan bahwa Ia adalah Tuhan. Ia adalah anak Allah yang berkuasa atas seluruh alam semesta, termasuk alam maut. Kuasanya sebagai Tuhan telah memberi keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Dan anugerah keselamatan itu diberikan cuma-cuma kepada siapa saja, asalkan setiap orang menerima dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Sebab tidak ada jalan menuju kepada Bapa di sorga jika tidak melalui Yesus Kristus. Hal inilah yang menjadi dasar kepercayaan Rasul Paulus saat ia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi rasul dalam memberitakan tentang siapa itu Yesus Kristus. Sebab bagi Rasul Paulus, panggilan itu bukanlah suatu beban yang harus ditawar-tawar, tetapi panggilan itu adalah kasih karunia dari Tuhan baginya yang harus dipertahankan menjadi miliknya dan harus dilaksanakan. Jadi tugas pengutusan atas panggilan Tuhan itu adalah suatu kehormatan yang Allah berikan kepada Rasul Paulus, dan itu yang disaksikan kepada jemaat di Roma. Maka lewat firman Tuhan saat ini, sebagai orang percaya, mari kita pelihara kasih karunia itu di dalam hidup kita. Tema kita mengatakan Yesus Kristus Tuhan dan kasih karunia kekal bagi dunia. Itu berarti lewat firman Tuhan saat ini kita belajar untuk pertama mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita semua. Pengakuan itu kita tunjukkan dalam panggilan kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah persekutuan berjemaat di mana kita ada. Yang kedua, kebangkitan Yesus Kristus memenangkan kita dari dosa, dan itu adalah suatu kasih karunia dari Allah bagi kita manusia. Maka kita yang telah menerima kasih karunia itu memelihara anugerah atau kasih karunia Allah itu di dalam perjalanan hidup kita.
memelihara kasih karunia Allah itu di dalam setiap langkah hidup kita, dengan menjaga sikap, kata-kata, perbuatan kita, pikiran, hati, dan seluruh keberadaan hidup kita. Kita memeliharanya sebagai suatu milik kepunyaan yang Allah anugerahkan dalam hidup kita, sehingga kita tetap mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan mengakui Ia yang telah menganugerahkan keselamatan kekal bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau telah menuntun kami lewat channel Kafus Sukacita untuk belajar daripada firman Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan kami, tapi juga mengakui sebagai anugerah dari Allah lewat Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami sebagai umat ciptaan-Mu. Terima kasih karena oleh kesaksian Rasul Paulus lewat firman Tuhan saat ini, kami belajar untuk mengakui Yesus Kristus, tapi juga kami memelihara kasih karunia yang Allah berikan dalam keberadaan hidup kami. Tolong kami supaya kami memeteraikan firman Tuhan ini dalam perjalanan hidup kami, secara khusus pemirsa Kafus Sukacita di mana saja mereka berada, dalam seluruh keberadaan hidup mereka, apapun yang mereka alami, yang sakit, yang lemah, yang berbeban berat, yang ada dalam pergumulan, biarlah firman Tuhan meneguhkan iman percaya mereka, supaya mereka tetap mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Terima kasih Bapa. Berkati semua orang yang kami kasih, bahkan mereka yang membenci, memusuhi kami, agar di dalamnya kami tetap menghormati satu dengan yang lain dan memuliakan Tuhan. Tim Kafus Sukacita terus diberkati untuk terus memberitakan firman Tuhan. Berkati para hamba Tuhan, tapi juga kru yang menabur firman Tuhan lewat channel ini. Pimpinan tuntun kami semua untuk memuliakan Tuhan dalam kesempatan ini. Terima kasih Bapa. Terpuji-puji nama-Mu dari dulu kini hingga selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.